Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'an, ya ayyuhalladzina ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas muncul dari lisan kita kecuali ucapan puji dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu besar banyak nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat hidayah taufik. Yang mana hidayah taufik ini Allah mudahkan segala langkah kita dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada kedua hasanah kita, suri tauladan kita, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para istri-istri beliau, dan kita selaku umatnya memohon pertolongan kepada Allah agar diberikan keistiqomahan untuk senantiasa berjalan di atas sunnah beliau. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah, bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, izin dan pertolongan dari Allah, kita lanjutkan kembali kajian rutin kita yang pada malam hari ini insyaallah kita melanjutkan tentang fikih Ramadan. Ya. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas dari mulai yang berkaitan dengan fiqhus siyam, yaitu fikih tentang puasa. Kita sudah bahas definisi puasa secara lughatan, istilahan, secara bahasa dan secara istilah. Itu juga kita membahas tentang pembatal puasa. Begitu juga kita telah membahas perkara-perkara yang merusak ya puasa dan juga perkara-perkara yang tidak merusak puasa. Dan kita juga membahas tentang sunnah-sunnah puasa ya. Sampai situ ya. Terakhir kita bahas tentang perkara-perkara yang merusak puasa, yang tidak merusak puasa. Ya, itu terakhir ya. Baik. Kemarin juga Ana sampaikan terakhir ya tentang makna hadis man mata fa alaihi siyam shoma anhu waliyuh. Ya, siapa yang wafat pada saat dia berpuasa, maka ahli warisnya yang menggantikan puasanya. Ya, Ana sudah jelaskan ya tentang makna ya dari hadis tersebut, karena banyak yang salah paham. Setiap orang yang meninggal dunia pada saat Ramadan, ahli warisnya harus menggantikannya. Padahal tidak. Mari Ana jelaskan, mereka ahli waris yang wajib menggantikan puasa ya dari orang yang meninggal adalah
Kalau orang yang meninggal itu dalam keadaan sebelumnya sakit, kemudian dia berniat untuk mengqadha puasanya, kemudian setelah selesai Ramadan, dia diberikan kesehatan oleh Allah, tapi dia menunda-nunda qadha puasanya. Baru orang yang seperti ini, kalau dia ternyata meninggal setelah bulan Ramadan tersebut, maka ahli warisnya dia wajib menggantikan puasa. Baik, pada malam hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ahkamus siyam wa iftaruhu ya. Orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa sudah kita bahas belum? Orang-orang yang Diperbolehkan untuk tidak berpuasa. orang yang berpuasa. Iya, sudah ya. Iya. Orang-orang yang berbuka puasa dan hukum-hukumnya. Iya. Orang yang sakit, orang yang dalam keadaan safar, kemudian perempuan yang haid dan nifas, ya. Kemudian ya mereka itu apa gantinya kemarin? Mereka mengganti puasanya dengan mengqadhanya di hari yang lain. Kecuali kemarin Anda sampaikan yaitu orang yang sudah tua renta, ya, atau disebutnya asyaikhul kabir, sudah sangat tua sekali. Kemudian wanita yang dalam keadaan hamil, kemudian wanita yang dalam keadaan menyusui, ya, maka para ulama berbeda pendapat. Apakah mereka mengqadha puasanya atau cukup dengan membayar fidyah saja? Saya sampaikan kemarin pendapat yang lebih kuat bahwasannya wanita yang dalam keadaan hamil atau dalam keadaan menyusui, maka bagi mereka cukup untuk membayar fidyah saja. Ya. Dan ini adalah pendapatnya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, dan juga beberapa mayoritas sahabat. Baik, kita lanjut dengan membahas tentang masail tata'allaku bil haidi wasiyam. Ini tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan wanita yang haid dan dia berada di bulan Ramadan. Ya. Ada beberapa masalah yang dibahas oleh para ulama. Ini antum perlu tahu juga agar bisa mengingatkan istri-istri antum ya tentang hukum yang berkaitan dengan kalau mereka menghadapi haid. Yang pertama, idza tahurat qabla al-fajri. Kalau wanita itu dia dalam keadaan haid tapi dia sucinya atau dia masa sucinya itu sebelum terbit fajar. Nah, ketika dia sudah merasa, oh saya sudah bersih, sudah suci, sudah nggak keluar lagi darah haidnya, dan itu pada saat sebelum fajar, maka kalau dia berniat puasa, sahha saumuha, sah puasanya. Walaupun dia belum mandi. Walaupun dia mandinya setelah azan subuh. Tetap, yang penting dia berniat puasa sebelum terbit fajarnya, ya. Kemudian dia puasa, walaupun dia baru mandinya setelah subuh, maka dia tetap dianggap sah puasanya. Karena tidak disyaratkan, ya, seseorang yang dalam keadaan berpuasa dia harus cepat-cepat dalam keadaan mandi mensucikan diri. Ini perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kalau dia haid tiba-tiba datang 5 menit sebelum azan maghrib, batal tidak puasanya? Tetap batal. Dan dia harus mengqadhanya di hari yang lain. Walaupun 5 menit azan ini tidak, tapi ternyata keluar darah haid. Nah, dia tetap wajib berbuka pada saat itu, atau dia mau menunggu, salah ya, mau menunggu azan maghrib, tapi tetap puasanya dianggap batal
dan dia harus mengqadanya di hari yang lain. Masalah yang ketiga yang juga para ulama membahasnya, hal tatanawalul mar'atu dawa'an yaqta'ul haidata fi Ramadan? Apakah perempuan dia boleh untuk mengkonsumsi obat agar menunda waktu haidnya pada bulan Ramadan? Boleh nggak perempuan yang minum obat? Kan ada ya obat penunda haid ya. Jadi dia saya pengen nih Ramadan kali ini saya puasanya full, ya. Maka boleh tidak dia meminum obat untuk menunda, ya, waktu haidnya agar tidak mendapatkan haid pada saat Ramadan? Boleh tidak? Ya. Pendapat yang lebih kuat adalah hukumnya makruh, ya, karena kata para ulama, al-haidu amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Haid itu adalah perkara yang memang sudah Allah tetapkan untuk kaum wanita. Ya? Maka hendaknya kaum wanita tersebut tidak perlu mengkonsumsi obat, ya, untuk dia menunda haidnya, ya, pada saat Ramadan, ya, karena itu adalah fitrahnya wanita, ya, alamiahnya wanita, ya, yang dia memang mengeluarkan darah kotor tersebut, ya. Maka tidak masalah dia tidak perlu mengkonsumsi obat untuk menunda masa haid. Walaupun sebagian ulama membolehkan meminum obat tersebut dengan syarat obat tersebut tidak mendatangkan mudarat kepada tubuh wanita tersebut. Kalau justru dengan meminum obat itu mendatangkan mudarat, maka itu hukumnya menjadi haram. Ya, berdasarkan hadis la darara wala dirar. Tidak boleh mendatangkan mudarat kepada diri sendiri dan juga mendatangkan mudarat kepada orang. Baik, kemudian orang yang istihadah maka dia tetap wajib berpuasa. Untuk bisa bedakan kan? Orang yang istihadah dengan orang yang haid, gimana bedanya? Masa nggak tahu kalau istihadah nanya gimana? Hah? Apa bedanya darah haid dengan darah istihadah? Istihadah setelah melahirkan. Bukan. Darah yang setelah kebiasaan. luar biasa. Bedanya adalah darah haid itu keluarnya maksimal 15 yaum, 15 hari. Artinya kalau ternyata perempuan itu mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka itu disebut dengan darah istihadah. Kalau darah istihadah, maka dia tetap wajib berpuasa. Dia juga tetap wajib sholat. Ya. Nah, ini bedanya darah haid dengan darah istihadah. Orang yang istihadah, dia tidak terhalang untuk sholat dan juga tidak terhalang untuk berpuasa. Ya. Baik. Kemudian kita bahas tentang qada Ramadan, mengqada puasa Ramadan. Yang pertama, man aftara bi ghairi uzrin, orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan tanpa uzur. Apakah dia wajib mengqada puasanya? Maka kata para ulama, dhahaba aktsaru ahli ilmi ila anna man aftara muta'ammidan yajibu alaihi al-qada sawa'un kana bi ghairi uzrin. Mayoritas ulama, ya, mereka mengatakan tetap orang yang sengaja berbuka puasa di bulan Ramadan, mereka walaupun tanpa uzur tetap mereka wajib mengqadanya. Nah, ini pendapat mayoritas ulama. Walaupun sebagian ulama
Di antaranya sebagian para ulama mazhab Hambali mereka mengatakan kewajiban mereka adalah bertaubat kepada Allah, ya, dan tidak perlu mengqadha. Ini sebagian, ya. Dan ada lagi pendapat ulama yang ketiga yang mereka mengatakan orang yang berbuka puasa tanpa uzur di bulan Ramadan, kewajiban mereka dua. Mereka wajib mengqadha puasa dan mereka wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? Kafaratnya dikiaskan dengan orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena mereka sama-sama merusak kehormatan bulan. Pendapat yang ketiga ini pendapat yang masyhur dari Imam Abu Hanifah, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Abdullah ibnu Mubarak, ya. Nah, ini pendapat mereka, orang yang sengaja buka puasa Ramadan tanpa uzur syar'i, nggak ada uzur, dia sengaja nggak puasa di bulan Ramadan, maka dua, dia mengqadha dan dia membayar kafarat. Kafaratnya apa kemarin? Orang yang berjima di siang hari bulan Ramadan masa berturut 2 bulan. Hutan, ya. Bebaskan budak kan sudah tidak ada budak sekarang, berarti puasa 2 bulan berturut-turut. Ya. Kalau dia nggak mampu baru kemudian memberi makan kepada 60 orang miskin. Ya. Namun wallahu taala alam, ya, karena lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama yang cukup dia mengqadha puasanya sambil diiringi dengan bertaubat kepada Allah. Ya. Nah, ada ancaman yang luar biasa. Bagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasulullah, yang beliau berkata, "Man aftara yawman min Ramadana min ghairi uzrin wala rukhsatin lam yujzihi siyamud dahru kulluhu." Sahabat Abdullah bin Mas'ud, siapa yang berbuka puasa satu hari saja di bulan Ramadan tanpa uzur, maka dia nggak akan bisa menggantinya walaupun dia berpuasa setahun lamanya. Ya, ini ancaman yang luar biasa, ya, bahwasanya orang yang sengaja berbuka puasa pada bulan Ramadan, dia termasuk melakukan dosa besar. Hanya Imam Zahabi kitabnya Al-Kabair itu juga masukkan orang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dia jatuh ke dalam perbuatan dosa besar. Itu kalau dia tidak berpuasanya karena tidak ada dosa. Ya. Baik. Kemudian yang berkaitan juga tentang mengqadha puasa, ya. Apabila seseorang dia mengakhirkan atau menunda mengqadha puasa Ramadannya sampai akhirnya datang Ramadan sesudahnya. Biasanya kaum perempuan ini suka seperti ini, ya. Dia menunda-nunda qadha puasanya, ya. Ternyata gak kerasa udah mau masuk Ramadan lagi. Ketika masuk Ramadan berikutnya dia masih punya utang itu, ya. Ramadan yang sebelumnya dia belum bayar. Maka apakah kewajiban yang harus ditunaikan oleh perempuan? Ya. Maka kata para ulama, ya, kalau memang, ya, itu dilakukan secara sengaja, ya, dia sengaja menunda-nunda puasanya sampai akhirnya datang Ramadan berikutnya, maka dia berdosa dan dia wajib bertaubat kepada Allah dan tetap dia wajib mengqadha puasanya yang sebelumnya ketika sudah selesai Ramadan. Artinya nggak gugur tetap, ya. Walaupun tahun kemarin itu udah Ramadan lagi, ini dia belum bayar. Nah, itu kewajibannya nggak gugur. Dia harus tetap bayar setelah selesai Ramadan. Ini
permasalahan tentang mengqadha puasa Ramadan. Yang terakhir tentang mengqadha juga. Kalau yang tadi kalau nggak sengaja itu kayak kemarin misalkan dia ambil lagi nyusui. Oh, kalau dia hamil lagi, dia tidak menyusui. Contohnya seperti kalau memang dia hamil dan menyusui, makanya anak kemarin lebih menguatkan pendapat cukup membayar fidyah. Karena kesulitan mereka, apalagi kalau hamilnya setiap tahun. Ya, hamilnya setiap tahun, ya, mereka kesulitan untuk mengqadhanya. Ya, karena nggak sedikit ya orang yang wanita yang hamilnya memang setiap tahun produktif, gitu ya, suaminya juga produktif, ya, istrinya juga subur, ya. Maka yang lebih baik adalah dia cukup untuk membayar fidyah. Ya. Adapun kalau dia nggak sengaja, maka karena dia sakit, gitu ya, kemudian dia belum bisa mengqadha puasanya, ya, maka insya Allah itu dimaafkan. Tapi tetap itu tidak gugur kewajibannya untuk mengqadhanya setelah dia selesai dari Ramadan. Tapi permasalahan yang juga banyak ditanyakan biasanya, Ustaz, saya belum qadha puasa Ramadan, tapi sudah masuk Syawal. Mana yang didahulukan? Puasa sunnah Syawal apa mengqadha puasa Ramadan? Sering ditanyakan kan? Ya. Mana yang lebih didahulukan? Mengqadha puasa Ramadan atau puasa Syawal dulu? Puasa Syawal. Puasa Syawal dulu. Iya, ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini. Namun dalam kitab fikih Muyassar, mazhab Hambali, mereka mengatakan wajib untuk mengqadha puasa terlebih. Ya. Karena kenapa? Karena hadisnya, ya, bunyi hadisnya adalah man shoma Ramadan, ya, summa atba'ahu sittan min Syawal, ya, siapa yang berpuasa Ramadan, ya, maka puasa Ramadan artinya dia telah selesai puasa Ramadannya sampai sempurna, ya. Kemudian dia mengiringinya 6 hari dengan puasa Syawal, maka seolah-olah dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa setahun lamanya. Artinya di sini, ya, kata para ulama mazhab Hambali, orang itu harus menyelesaikan puasa Ramadannya sempurna dulu, baru kemudian dia mengiringinya dengan 6 hari puasa di bulan Syawal. Adapun kalau dia masih punya utang, berarti dia belum selesai Ramadannya, maka dia nggak mendapat keutamaan dari hadis. Ya, Allah Ta'ala alam, ini yang juga pendapat yang lebih kuat, mendahulukan mengqadha puasa Ramadan karena dia adalah wajib. Adapun puasa 6 hari di bulan Syawal adalah puasa sunnah. Maka tidak boleh mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Ya, artinya kaidahnya kan harus mendahulukan yang wajib baru kemudian yang sunnah. Ya. Baik, ini masalah mengqadha puasa, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Sudah selesai pembahasan puasanya. Kita lanjut ke masalah sholat malam di bulan Ramadan. Ya. Ada yang ya. Baik, kita ambil dari Sahih Fikih Sunnah ini. Kenaan yang pertama, Qiyamu Ramadan, sholat malam di bulan Ramadan, atau yang lebih kita kenal dengan sholatut tarawih. Sholat tarawih, dia disebutnya juga Qiyamul Lail, ya. Hanya saja Qiyamul Lail di luar Ramadan itu lebih dikenal dengan sholat tahajud, dan Qiyamul Lail pada bulan Ramadan itu dikenal dengan sholat tarawih.
Betulnya kedua-duanya sama-sama sholat qiyamul lail. Ya. Kita lihat hukum sholat tarawih. Kata beliau, sholatul tarawih sunnatun muakkadatun lirijali wan nisa'i fi Ramadan. Hukum sholat tarawih adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah itu sunnah yang ditekankan, sunnah yang sangat dianjurkan. Lirijali wan nisa, ternyata sama hukumnya, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan fi Ramadan, pada saat bulan Ramadan. Ana mau tanya, kalau perempuan, wanita, mana yang lebih afdal? Dia tarawihnya di rumah atau tarawihnya ikut di masjid? Mana yang lebih afdal? Di rumah. Di rumah. Maka harus dirinci di sini. Ya. Harus dirinci. Yang pertama, sholat tarawih bagi wanita lebih afdal di rumah kalau wanita tersebut bisa melakukannya juga secara berjamaah. Karena ada kekhususan, keutamaan hadis yang disampaikan Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab Sunannya. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani, yang Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadana ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang sholat malam pada bulan Ramadan bersama imam sampai imamnya selesai, maka dia mendapatkan pahala orang yang sholat semalam sunat. Ada keutamaannya di sini, sholat bersama imam sampai imamnya selesai. Nah, makanya Anda selalu sampaikan, ikhwah kalau mau sholatnya 11 rakaat, cari masjid yang 11 rakaat. Karena kalau antum sholat di masjid yang 23 rakaat, antum akan keluar di tengah-tengah dan antum nggak dapat keutamaan di sini. Karena hadisnya bersama imam sampai imam selesai. Ya, sampai imam selesai. Kecuali antum mau mengikuti imam sampai 23 rakaat, apa-apa. Ya, antum sholat 23 rakaat. Ya. Nanti kita bahas, adakah batasan jumlah rakaat sholat tarawih? Ya. Nah, ya, jadi perempuan, ya, yang lebih baik dia di rumah kalau itu bisa berjamaah. Tapi kalau dia nggak bisa berjamaah di rumah, maka yang lebih utama dia ikut sholat tarawih berjamaah ke masjid. Ya, selama di masjid itu tidak menimbulkan fitnah. Ya, artinya sopnya memang ada khusus untuk perempuan dan jaga dengan hijab, ya, yang syar'i. Yang lebih waktu dia sholat di masjid bersama imam untuk mendapatkan keutamaan dari hadis ini. Ya, karena kalau dia sholat sendirian di rumah, dia nggak dapat keutamaan di sini. Ya, karena kata Rasulullah syaratnya sholat malam bersama imam di bulan Ramadan sampai imam selesai, maka dia mendapat pahala orang yang sholat semalam sunat. Ya. Baik. Ini berkenaan dengan sholatnya wanita, ya. Ini wanita, ya. Kalau laki, ya, dia paling afdol yang memang dia di masjid, ya, ikut, ya. Kemudian, ya, ketika Ramadan tersisa, ya, 4 hari lagi, ya, berarti malam 26, ya, kami pun tidak mendirikan sholat malam lagi. Baru kemudian ketika Ramadan tersisa 3 hari lagi, baru Rasulullah SAW, ya, memerintahkan anak beliau dan juga istri-istri beliau dan juga kami para sahabat dan sahabiyah untuk sholat, ya, sampai kami takut
kami akan ketinggalan al-falah. Al-falah itu sahur. Ya. Kemudian di malam setelah 27 itu, setelah malam 27, kami tidak mendirikan lagi sholat malam. 28, 29, 30, Rasulullah juga tidak sholat bersama sahabat. Kemudian Aisyah berkata, tuwfiya Rasulullah wal amru ala dzalik. Rasulullah wafat dan perkaranya masih seperti itu. Artinya Rasulullah sholat tarawihnya hanya sebagian malam saja di bulan Ramadan. Tapi di zaman Umar Al-Khattab, Umar melakukan tarawih setiap malam. Kenapa kok Umar melakukan setiap malam? Rasulullah melakukan sebagian malam. Kalau ditanya gimana? Berarti Umar melakukan bid'ah, loh. Dan Rasulullah cuma sebagian malam saja. Mana jawabnya? Nah, kenapa Rasulullah melakukan sebagian malam saja sholat tarawihnya? Karena ada penghalangnya. Apa itu penghalangnya? Rasulullah takut turun wahyu yang mewajibkan sholat tarawih. Jadi Rasulullah khawatir turun wahyu yang mewajibkan sholat tarawih, sholat malam di bulan Ramadan untuk umatnya. Makanya Rasulullah tidak melanjutkan sholat malamnya berjamaah bersama sahabat. Di zaman Umar bin Khattab, Umar tahu penghalangnya sudah tidak ada. Ya kan? Gak mungkin lagi turun wahyu yang akan mewajibkan sholat tarawih. Makanya Umar pun bersama para sahabat melakukan sholat tarawih dengan dipimpin imam, diantaranya yang pertama menjadi imam itu Ubay bin Ka'ab, Sa'id dari ya. Yang riwayatnya ada dua. Ada yang meriwayatkan sholatnya di zaman Umar itu 11 rakaat. Ini riwayat yang sahih, ya. Diriwayatkan Malik dalam kitabnya. Ada riwayat yang juga meriwayatkan Umar sholat dengan dipimpin Ubay bin Ka'ab dan Tamim Ad-Dari, yaitu sebanyak 21 rakaat. Ya. Dua-duanya riwayat yang sahih, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Makanya pendapat yang lebih kuat, jumlah rakaat sholat tarawih itu tidak ada batasan maksimalnya. Ya, walaupun yang lebih afdal, ya, kita melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, yaitu 11 rakaat. Sebagian riwayat, dalam riwayat Muslim juga, kata Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fil laili 13 rakaat. Rasulullah kalau salat malam itu 13 rakaat. Riwayatnya sahih, riwayat Muslim dalam kitab sahih. 13 rakaat itu 8 rakaat salat tarawih dan 5 rakaat salat witir. Ya. Makanya dapat yang lebih kuat, salat malam baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan itu tidak ada batasannya. Ya, boleh antum salat berapa rakaat pun. Ya, bahkan di zaman Umar bin Abdul Aziz, ya, di kota Madinah itu salat tarawihnya 36 rakaat. Salat witirnya 3 rakaat, berarti totalnya 39 rakaat. Itu di zaman Umar bin Abdul Aziz. Ya. Kalau melakukan itu di Indonesia bubar. Ya, 23 rakaat saja. Alhamdulillah, rekornya luar biasa Indonesia. 7 menit saja. Itu belum ada yang mengalahkan 23 rakaat. Baik, kita lanjutkan insyaallah setelah baca sallallahu alaihi wa ala alihi. Baik, kita lanjutkan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ala wani wa akhwati fillah. Kita lanjutkan kembali
masih membahas fikih Ramadan ya. Dan kita bahas fikih Ramadan bukan fikih puasa saja. Ya, jadi fikih Ramadan itu banyak ya. Masuk puasa, sholat malamnya yaitu tarawih, masuk iktikaf, masuk juga zakat fitrah. Baik, tadi kita sudah bahas tentang masalah sholat tarawih ya. Tidak ada batasan maksimal untuk sholat tarawih. Jadi sholat malam pendapat yang lebih kuat baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak ada batasan rakaatnya. Walaupun tetap yang lebih afdal kita mengikuti yang dilakukan oleh Rasulullah yaitu 11 rakaat atau 13 rakaat. Baik, tadi sholat tarawih. Sekarang kita bahas tentang sholat witir. Ya. Yang pertama, hukum sholat witir. Ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama mengatakan sholat witir hukumnya wajib. Baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Ya. Ini pendapat yang dipegang oleh Imam Abu Hanifah. Ya, beliau berpendapat sholat witir itu wajib. Tapi selain sholat fardu 5 waktu, ada sholat wajib yang lain itu sholat witir. Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah SAW. Yang pertama riwayat Bukhari dan Muslim. Yang Rasulullah bersabda, "Ija'alu akhira salatikum bil-laili witra." Jadikanlah akhir dari sholat malam kalian itu adalah sholat witir. Ya. Ini dalil yang pertama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang kedua yang beliau juga berdalil tentang wajibnya sholat witir. Beliau berdalil dengan hadis man lam yutir falaysa minna. Siapa yang tidak sholat witir maka dia tidak menjadi golongan kami. Sayang hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Di sini dhaif diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnad. Ya. Adapun pendapat kedua mengatakan salat witir hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Dan inilah pendapat mayoritas para ulama. Ya. Karena Rasulullah menyebutkan bahwasannya khamsu salawatin fil yaumin wa lailah. Yang wajib itu salat 5 waktu saja, 1 hari 1 malam. Berarti selain dari itu maka hukumnya adalah sunnah. Kemudian kita bahas tentang jumlah salat witir beserta sifat-sifat. Ya. Jangan lupa tadi salat malam itu ya yang benar sifatnya adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Adapun sebagian ya orang mereka salah dalam memahami hadis Rasulullah SAW yang Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi salatihi fi Ramadan atau ghairi Ramadan aksar min 11 raka'atan. Hadis Bukhari Muslim memang kata Aisyah Rasulullah tidak pernah salat malamnya lebih dari 11 rakaat baik di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Ya. Fala yusalli arba'an fala tasal antulihinna wa husnihinna. Kata Aisyah, beliau salatnya itu 4 rakaat dan jangan kalian tanya panjang dan bagusnya salatnya Rasulullah. Yusalli arba'an, beliau salat lagi 4 rakaat, jangan kalian tanya bagus dan panjangnya salat beliau. Summa yusalli salasan, kemudian beliau salat 3 rakaat. Nah, lafaz hadis ini disalahpahami oleh sebagian
Memang lafaznya yusolli arba'an, tapi penjelasan mayoritas ulama maksud dari yusolli arba'an Rasulullah salat 4 rakaat di sini maknanya tetap 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya. Adapun 4 rakaat di sini itu untuk mengabarkan bahwa setelah 4 rakaat Rasulullah itu ada jedanya. Ya. Dengan kalau tarawih gitu ya, sunnahnya ya kita 2 rakaat sudah 4, nah itu jedahnya agak lama. Ya. Kemudian baru sholat 4 rakaat lagi, 2 rakaat, jedanya agak lama, baru kemudian sholat witir. Ya. Ini adalah sifat sholat malamnya Rasulullah. Ya. Nah kemudian kalau dalam sholat witir, ya itu para ulama menyebutkan sholat witir itu jumlahnya adalah yang paling sedikit 1 rakaat dan paling banyak 9 rakaat. Ini untuk witir ya. Untuk witir memang ada batasan maksimal 9 saja. Yang pertama witir 1 rakaat berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang Rasulullah bersabda, al-witru raq'atun min akhiril laili. Salat witir itu cukup 1 rakaat di akhir malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih. Ya. Artinya boleh ya kita salat witirnya cukup 1 rakaat saja. Biasanya memang gitu ya. Biasanya kita Ramadan 11 rakaat, di luar Ramadan yang tersisa 1 rakaat. Masih alhamdulillah berarti sholat dikali 1 baik. Kemudian yang kedua, sholat witir 3 rakaat. Ini juga boleh dengan 2 sifat, 2 bentuk. Ya. Yang pertama, sholat witir ya itu 3 rakaat. An yusalliya rak'ataini wa yusallimu summa yusalli tsalisatu wahdaha. Yang pertama, bentuk yang pertama, sholat witir 3 rakaat, sholat 2 rakaat terlebih dahulu, kemudian salam, ya, kemudian bangkit lagi, sholat 1 rakaat, kemudian salam. Ya. Ini berdasarkan ya hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan annahu kana yusallimu baina rak'ataini wal witri hatta ya'mura bi ba'di hajati. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah melaksanakan salat witir dan beliau salam setelah 2 rakaat. Ya. Kemudian beliau berdiri lagi ya rakaat yang baru dan beliau sholat lagi 1 rakaat kemudian salam. Nah, ini boleh untuk yang pertama. Adapun hadis yang menyatakan la tusallil witra kal maghrib. Jangan kalian sholat witir seperti sholat maghrib. Nah, ini yang dilarang. Yang dilarang itu berarti sholat witirnya seperti sholat maghrib. Mana sholat maghrib? Mereka 1 kali tahiyat, ya, mereka melakukan 2 kali tahiyat dalam 1 sholat. Ya. Kalau tadi kan beda, mereka melakukan ya 2 kali tahiyat, tapi mereka dalam rakaat yang berbeda. Ya. Nah ini beda, ya. Baik. Kemudian juga hadis ini menyebutkan ya bahwasannya Rasulullah SAW membaca pada saat salat witir ya yaqra'u fi rak'ataini allataini sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa yaqra'u fil witri al-akhirah qul huwallahu ahad. Ya.
Adapun riwayat yang menyebutkan di rakaat yang terakhir beliau membaca Qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Hadis ini riwayat Al-Hakim dan Daruqutni, namun didhaifkan oleh Syekh Al-Albani. Yang sahih itu cukup dengan membaca Al-Ikhlas saja di rakaat yang terakhir dari salat witir. Ya, di rakaat yang ketiga ya. Baik, itu bentuk yang pertama ya. Bentuk yang kedua, salat witir 3 rakaat bitasyahhudin wahid. Cukup dengan tasyahudnya 1 kali saja. Ini sebagaimana tadi hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim yang kata Aisyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan wala fi ghairihi yazidu ala 11 raka'atan. Rasulullah baik salat malam di Ramadan atau di luar Ramadan tidak pernah lebih dari 11 rakaat. Yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna thumma yusalli salasan. Rasulullah salatnya tadi 4 rakaat, maksudnya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian salat lagi 4 rakaat, baru kemudian salat 3 rakaat langsung dengan 1 tasyahud. Ya. Jadi boleh 2 bentuk ini ya. Apakah tadi 2 rakaat duduk, kemudian salam, kemudian berdiri lagi 1 rakaat, kemudian salam. Saya nggak tahu kalau di masjid pakai yang mana. Nah, baik. Kemudian ya, salat witir 5 rakaat. Itu pernah salat witir 5 rakaat. Tanpa salam. Salat witir 5 rakaat ini juga disyariatkan ya. Karena hadis Abdullah bin Abbas tadi dalam riwayat Muslim ya, bahwa salat malamnya Rasulullah itu 13 rakaat, 8 rakaat salat tahajud, kemudian 5 rakaatnya salat witir. Nah, gimana bentuknya kalau 5 rakaat salat witir? Ya, maka 5 rakaat salat witir itu tidak duduk tasyahud kecuali di rakaat yang kelima. Ya. Jadi salat witir kalau 5 rakaat duduk tasyahudnya 1 saja, yaitu di rakaat yang kelima. Baik. Kemudian witir 7 atau 9 rakaat. Pernah tuh witir 7 9. Nah, ini juga disyariatkan ya. Dilakukan juga oleh sebagian tabi'in ya. Diriwayatkan di sini ya bahwasannya di salah satu zaman, yaitu di kalangan tabi'in, mereka sholat malamnya pada bulan Ramadan itu tarawehnya 40 rakaat dan witirnya 7 rakaat. Ya. Itu di zaman Kana Abdurrahman ibnul Aswad dari kalangan tabi'in yusalli bina fi Ramadan 40 raka'ah wa yutiru bisabab. Salatnya Ramadannya itu salat tarawih 40 rakaat dan witirnya 7 rakaat. Nah, adapun ya ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Adapun Imam Ahmad itu salat malamnya di bulan Ramadan itu tidak terhingga. Artinya banyak. Kalau salat witirnya 7 ya atau 9 ya, ini dia tidak mengucapkan salam ya dan juga tidak tasyahud ya, yaitu kecuali di rakaat yang terakhir. Ya. Jadi dia tasyahudnya ya dan juga salamnya yaitu di rakaat yang terakhir. Ya. Walaupun sebagian juga
mengatakan bentuknya yaitu tidak duduk tasyahud kecuali di satu rakaat sebelum yang terakhir. Artinya ada duduk tasyahud juga. Jadi kalau 7 rakaat berarti ada duduk tasyahud di rakaat yang ke-6, tapi dia nggak mengucapkan salam. Dia bangkit lagi ke rakaat yang ke-7, baru kemudian di rakaat yang ke-7 dia tasyahud akhir, baru kemudian salam. Ya. Ini dua bentuk yang disebutkan oleh para ya. Baik. Kemudian yang jadi pertanyaan juga sekali ditanyakan, apakah boleh sholat sunnah lagi setelah sholat witir? Boleh tidak? Jawabannya boleh. Ya. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak boleh, tapi mayoritas ulama ya dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah mereka mengatakan boleh sholat sunnah setelah sholat witir. Yang tidak boleh sholat witir 2 kali dalam satu malam. Karena kalau witirnya 2 kali ya jadinya genap. Ya. Kenapa boleh? Ternyata ada riwayat yang Rasulullah pernah melakukan itu. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Hadis ini dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusallimu tasliman yasma'una. Summa yusalli rak'ataini ba'dama yusallimu wa huwa qa'idun." Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sholat witir, kemudian beliau mengucapkan salam dan kami mendengar salamnya beliau. Artinya Aisyah langsung menjadi saksi Rasulullah sholat witir, kemudian salam, dan itu didengar oleh Aisyah. Tapi ternyata Rasulullah sholat lagi. Summa yusolli rak'atain. Beliau sholat lagi 2 rakaat setelah salam itu, dan ternyata sholatnya sambil duduk. Nah, sholat sunnah boleh ya kita sambil duduk, baik ada udzur maupun tidak ada udzur. Hanya memang pahalanya setengah dari orang yang melakukan sholat sunnah dengan berdiri. Kalau antum rasa sudah tua sekali, boleh. Tua. Kalau keram boleh nggak? Kalau keram juga boleh. Kalau merasa jadi ini yang menunjukkan boleh sholat sunnah secara duduk. Ya. Dan ini juga dalil artinya boleh sholat sunnah lagi setelah kita sholat witir. Ya. Nah, Rasulullah pun pernah melakukan perkara tersebut. Ya. Baik, kemudian pembahasan selanjutnya tentang al-kunutu fil witri, membaca doa kunut pada saat witir. Ya. Ada 2 pendapat di kalangan ulama, apakah disyariatkan kunut ketika sholat witir? Maka 2 pendapat ya. Pendapat pertama, mayoritas ulama mengatakan disyariatkan untuk membaca doa kunut pada saat witir, tapi itu terkadang saja, tidak dirutinkan. Ya, artinya ahyanan. Ahyanan itu maknanya ya kadang-kadang saja. Ya, karena memang begitulah hadis yang sahih yang menyebutkan bahwasannya Rasulullah SAW ya beliau kunut pada saat witir, tapi terkadang saja. Nah, ini sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab yang beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW kana yutiru fayaqnutu qabla ruku'i. Beliau Rasulullah SAW salat witir dan beliau membaca doa kunut sebelum ruku. Nah, ini riwayat yang menyebutkan Rasulullah membaca doa kunutnya sebelum ruku. Jadi ada 2 pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan doa kunut ya pada saat witir itu sebelum ruku. Ada yang mengatakan setelah ruku. Ya.
sebelum rukuk ini pendapatnya Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Ya. Adapun setelah rukuk itu pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Walaupun pendapat yang lebih kuat memang kunut ya pada saat witir itu setelah rukuk. Ya. Nah ini yang Ana sering sampaikan, bacaan doa kunut yang dibaca ketika subuh itu, yang Ana tahu itu dibacanya ketika witir. Ya, dan Ana nggak tahu riwayatnya kok bisa dibaca jadi kunut subuh. Ya, karena memang ada hadisnya kalau itu dibaca pada saat sholat witir. Hadisnya dari cucu beliau Hasan bin Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang beliau berkata, ya, Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Kata Hasan bin Ali, Rasulullah pernah mengajarkan kepadaku kalimat-kalimat yang harus aku baca pada saat sholat witir. Nah, ini yang sering kita dengar ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i dan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani ya, dalam kitabnya Al-Irwa Al-Ghalil. Maka ini doa kunut yang disyariatkan dibaca pada saat witir. Ya, tapi itu terkadang saja tidak dirutinkan. Ya, sebagian ulama seperti Imam Syafi'i dan juga para ulama mazhab Syafi'i, mereka mengatakan ya disunnahkannya membaca kunut pada saat witir itu finis fil akhir min Ramadan, setengah dari akhir bulan Ramadan. Hanya itu yang diamalkan ya di Indonesia ya. Padahal tidak hanya di bulan Ramadan ya. Dapat yang lebih kuat, baik di luar Ramadan ataupun di Ramadan, boleh dilakukan kunut, tapi terkadang saja, tidak dirutinkan setiap hari. Ya. Ini adalah mengenai sholat witir. Ya. Jadi, kemudian masih ada waktu nggak? 15 menit. 15 menit. Kita bahas iktikaf ya sedikit ya. Walaupun Anda nggak tahu apa iktikaf. Belum boleh ya. Insya Allah kan nggak boleh mudik. Baik, kita bahas sedikit iktikaf ya. Jadi ketika masuk 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama, definisi iktikaf. Iktikaf itu maknanya adalah al-iqamatu ala syai'i, menetap di suatu tempat. Itu secara bahasa. Tapi maksudnya di sini adalah lazamal masjid wa aqama fihi lil ibadah. Menetap dirinya di dalam masjid dalam rangka beribadah kepada Allah. Ya. Yustahabbul i'tikaf fi Ramadan. Sangat dianjurkan melakukan i'tikaf pada bulan Ramadan, yaitu di 10 hari terakhir. Dan ini yang selalu dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari. Kata Abu Hurairah, kana Rasulullah SAW ya'takifu fi kulli Ramadan. Rasulullah senantiasa beriktikaf di setiap Ramadan, asyrata ayyamin, 10 hari yang terakhir. Wa fika wa walamma kana al-'aamul ladzi qubida minhu i'takafa 20 yawman. Adapun di tahun terakhir pada saat Rasulullah akan meninggal, beliau iktikafnya sebanyak 20 hari. Ya, itu di tahun terakhir ketika beliau akan meninggal dunia. Baik, kemudian
ya yang jadi pembahasan, apakah iktikaf itu ya harus di masjid jami atau tidak? Ya, kalau iktikaf itu tidak disyariatkan kecuali di masjid, itu ulama sepakat. Artinya nggak bisa seseorang iktikaf tapi di kantor atau dia punya musola di rumahnya, bisa, itu nggak disebut iktikaf. Karena iktikaf itu harus di masjid. Adapun yang ulama beda pendapat, apakah iktikaf itu harus di masjid jami atau boleh di masjid-masjid yang lain juga? Masjid jami itu masjid apa? Surat yang besar yang dipakai surat juga. Nah, biasanya masjid yang digunakan untuk sholat. Nah, apakah memang disyaratkan kalau iktikaf itu harus di masjid jami? Nah, ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ya, namun mayoritas ulama ya mengatakan bahwasannya iktikaf yushra'u fi kulli masjid, disyariatkan di setiap masjid, ya di setiap masjid boleh ya melaksanakan iktikaf, ya walaupun sebagian ulama ini yang dikenal pendapatnya Imam Syafi'i memang mewajibkan iktikaf itu di masjid jami, tapi mayoritas ulama mereka mengatakan tidak disyariatkan harus di masjid jami selama itu adalah masjid. Definisi masjid itu apa? Suatu tempat yang diwakafkan dan itu digunakan untuk sholat 5 waktu. Sudah itu aja. Ya, artinya itu yang diwakafkan, ya, dan itu digunakan untuk sholat 5. Ya, walaupun mungkin nggak digunakan untuk sholat, tapi kalau itu disebut masjid, ya, definisinya itu. Ya, baik. Kemudian juga, ya, apakah disyariatkan iktikaf untuk perempuan juga? Kalau di sini iktikaf ada juga wanita yang iktikaf? Tidak ada, laki-laki. Baik, tapi yushra'u lin nisa al-iktikaf. Wanita juga disyariatkan untuk iktikaf pada bulan Ramadan di 10 hari terakhir. Dan ini juga yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah, ya, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu ashrul awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Rasulullah itu beriktikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sampai Allah mewafatkan beliau. Summa takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian istri-istri beliau pun tetap beriktikaf setelah Rasulullah wafat. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Namun ada 2 syarat kata para ulama. Perempuan itu boleh melakukan iktikaf. Yang pertama adalah, ya, biizni zaujiha, harus dengan izin suaminya. Ini syarat yang pertama, ya. Kemudian juga, ya, ini berdasarkan hadis, ya, Aisyah radhiyallahu anha, ya, bahwasannya beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara an ya'takifal ashral awakhir min Ramadan. Fasta'dzanathu Aisyah fa'adzina laha. Kata Aisyah, ya, beliau pernah meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut beriktikaf pada bulan Ramadan dan Rasulullah mengizinkannya. Ya. Di sini juga riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab Sahih kedua. Baik, yang kedua syaratnya adalah an la yakuna fi i'tikafiha fitnatun. Tidak terjadi fitnah ketika perempuan itu melakukan iktikaf di masjid. Tapi kalau akan menimbulkan fitnah, maka lebih baik, ya, perempuan itu di rumah saja. Ya. Adapun menengok suaminya yang iktikaf itu boleh,
ya. Jadi kalau antum lagi iktikaf, kemudian istrinya datang untuk menjenguk, ya boleh, ya, keluar ke teras masjid, kemudian menemuinya, ya, tapi dalam keadaan hajat saja, yang separuhnya saja, ya. Jadi jangan iktikaf tapi ngobrolnya panjang, ya. Banyak kan gitu ya, apalagi iktikafnya ketemu teman, ya. Dan akhirnya, ya, ngobrolnya panjang lebar, ya. Bahkan ada yang sempat-sempatnya malah jualan online di masjid, ya. Ada lagi iktikaf tapi jualan online. Nggak iktikaf saja, jualan online dilarang di masjid, ya. Apalagi pada saat iktikaf, ya. Ya, ini ya seharusnya. Pokoknya iktikaf itu kan kita berkholwat, ya. Kita betul-betul fokus untuk ibadah. Makanya kita iktikaf. Tapi kalau ternyata iktikaf, ya sama aja, ya. Kita putarnya YouTube lagi, gitu ya. Ya, akhirnya bacanya Instagram lagi, ya, WA lagi. Akhirnya sibuk juga, ya, dengan perkara-perkara dunia, ya. Padahal iktikaf itu, ya, disyariatkannya ya memang untuk fokus, ya, hatamkan Al-Quran, ya, fokus membaca kitab-kitab para ulama. Karena mungkin di rumah kita banyak terganggu, ya, ke televisi, ya, dan mungkin juga terkadang, ya, ada urusan-urusan duniawi yang mengganggu kita, maka kita fokuskan untuk iktikaf. Baik. Kemudian juga aqallu muddatil i'tikaf. Berapa lama sih minimal seseorang itu iktikaf? Ya. Karena ada yang disebut dengan iktikaf kalong, gitu ya. Masuk masjidnya habis isya, kemudian setelah subuh pulang lagi, gitu. Boleh nggak iktikaf kayak gitu? Atau iktikaf harus dari malam 21 terus kita nggak pulang, baru kita pulangnya setelah sholat Idul Fitri? Kan memang seperti itu iktikafnya Rasulullah kalau 10 hari terakhir, ya. Masuk malam 21, ya. Kemudian nanti sholat Idul Fitri baru keluar ke lapangan. Setelah sholat Idul Fitri baru pulang ke rumah. Tapi boleh nggak iktikaf? Iktikaf hanya 1 malam saja, boleh atau tidak? Nah, ini ulama ikhtilaf juga berbeda pendapat, ya. Walaupun memang pendapat yang lebih kuat, memang paling sedikit seseorang itu dianggap dia melakukan iktikaf kalau dia melalui 1 malam. Nah, di 1 malam seperti tadi, dia baru masuk habis maghrib, ya. Dia malamnya dia iktikaf di masjid itu, kemudian habis subuh dia pulang, ya. Maka itu sudah dianggap dia iktikaf, ya. Dan ini berdasarkan, ya, hadis dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya. Kata Umar bin Khattab, "Ya Rasulullah, inni kuntu nazartu fil jahiliyah an a'takifa lailatan fil Masjidil Haram." Jadi Umar ini curhat kepada Rasulullah. "Wahai Rasulullah, dulu aku ketika masih jahiliyah, aku pernah bernazar aku akan iktikaf 1 malam di Masjidil Haram." Ya. Maka apa kata Rasulullah? Qala fa'aufi binadrik. Naikkanlah nazarmu, wahai Umar. Ya. Maka Umar pun iktikaf 1 malam saja di Masjidil Haram, dan itu menandakan bahwasannya memang paling sedikit sudah dianggap seseorang beriktikaf kalau dia melewati 1 malam di masjid. Ya, walaupun tentu yang lebih afdal ya tadi, ya, seperti iktikafnya Rasulullah, ya, masuk malam ke-21, ya. Hanya kan hadisnya kata Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa aiqadha wa ahya lailahu wa aiqadha ahla, gitu ya.
Kata Aisyah, Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir Ramadan, beliau mengencangkan ikat pinggangnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau Anda baca Fathul Bari, ada 2 pendapat di kalangan ulama makna mengencangkan ikat pinggangnya di sini. Ya. Makna yang pertama, sebagian ulama mengatakan makna mengencangkan ikat pinggangnya, Rasulullah di 10 hari terakhir tidak berhubungan dengan istri-istri beliau. Buatnya antum 10 hari terakhir berhubungan kuat. Bulannya kuat Ya. Ya. Karena orang yang kencang ikat pinggangnya tuh maknanya ya dia tidak berhubungan dengan istri. Itu makna mengencangkan ikat pinggang menurut sebagian ulama. Ya. Adapun sebagian ulama memaknai mengencangkan ikat pinggang di sini artinya al-ijtihad fil ibadah. Rasulullah bersungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Jadi memang betul Rasulullah kalau sudah i'tikaf ya beliau tidak berhubungan dengan istri-istri beliau. Kan ayatnya, makanya di ayat tentang Ramadan kan setelahnya Allah jelaskan ya, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kalian ya berhubungan dengan istri-istri kalian pada saat kalian sedang beriktikaf. Ya, maka beriktikaf ya itu disyariatkan di 10 hari terakhir ya, yang maknanya kita mengencangkan ikat pinggang kita ya. Ya bisa. Baik, yang membatalkan i'tikaf terakhir ya. Perkara-perkara yang membatalkan i'tikaf. Yang pertama, al-khuruju min ghairi udhrin syar'i wa li ghairil hajati. Keluar masjid tanpa ada uzur syar'i dan tanpa ada kebutuhan. Ya. Jadi nggak boleh seseorang lagi i'tikaf dia keluar masuk masjid, itu batal i'tikaf. Dia boleh keluar kalau ada uzur syar'i. Ya, atau kalau ada hajat, misalnya masjid nggak menyediakan makan untuk sahur dan berbuka, maka boleh dia keluar untuk sekedarnya saja dia cari makan gitu. Tapi yang dekat aja, jangan yang mentang-mentang itu nasi padangnya yang enak bisa, tapi 3 kilo jarak kejauhan. Ya, cukup yang dekat saja dengan masjid. Ya, maka dia boleh untuk ya keluar ya, tapi karena ada hajat. Ya, dan ini tidak membatalkan i'tikaf. Ya, tapi kalau dia keluar tanpa hajat, ini yang membatalkan i'tikafnya. Ya. Baik, atau misalnya ada uzur syar'i, misalnya tiba-tiba dia junub. Ya, lagi i'tikaf, tidur, bangun-bangun mimpi basah. Ya, maka boleh dia pulang untuk mandi junub dulu. Ya, kalau memang di masjidnya tidak ada kamar mandi. Yang sekarang sudah ada ya. Ya, itu boleh dia untuk pulang dulu kemudian mandi junub. Ya. Kemudian juga sunnah, ya. Orang yang beriktikaf dia tetap tidak menjenguk orang sakit. Kemudian tidak mengikuti, tidak bertakziah ketika ada yang meninggal dan juga tidak bercumbu atau melakukan hubungan dengan istri. Ya. Jadi memang hukum asalnya kan kita wajib ya jenguk orang sakit karena itu haknya seorang muslim, atau kita bertakziah ketika ada yang meninggal. Tapi ketika i'tikaf hukumnya tidak. Justru dianjurkannya ketika kita i'tikaf kita tidak menjenguk orang sakit dan juga tidak bertakziah saat ada orang yang ya. Ini sebagaimana ya yang disebutkan dalam hadis memang ya. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan Aisyah juga ya, Aisyah berkata ya
kanat Aisyatu fi i'tikafiha idza kharajat ila baitiha li hajatin tamuru bil maridi fatas'alu anhu wa hiya mujtazah wala takfi alaihi. Ya, Aisyah itu pernah keluar masjid, ya padahal beliau beriktikaf, tapi beliau keluar dalam keadaan hajat dan beliau melalui orang yang sedang dalam keadaan sakit. Ya, artinya beliau melalui rumah orang yang dia dalam keadaan sakit, tapi Aisyah tidak berhenti atau menjenguk orang yang sakit itu, tapi beliau segera kembali ke masjid untuk beriktikaf. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dalam kitab Al-Musannaf. Yang kedua yang membatalkan iktikaf adalah melakukan hubungan dengan istri. Ya, jadi jangan antum katakan saya sedang iktikaf Ustaz, tapi ada hajat. Hajatnya berhubungan dengan istri, ya batal iktikafnya. Ya, antum pulang kemudian hubungan dengan istri, ya batal. Ya, nah, maka ini dua perkara yang membatalkan iktikaf. Adapun perkara yang dia boleh dilakukan pada saat iktikaf adalah al-khuruju lil hajati, keluar masjid dalam rangka ada kebutuhan, apakah itu makan, minum, ya. Kemudian yang kedua, istighalul mu'takif bil umuril mubahah. Boleh orang yang iktikaf dia sibuk dengan perkara-perkara yang mubah. Ya, perkara-perkara yang mubah itu ya seperti ada orang yang mengunjungi dia ya ke masjid, tapi cukup dia berbicaranya di pintu masjid saja. Nah, jadi di pintu masjid ya orangnya di luar, ya udah bicara di situ. Ya. Kemudian juga yang ketiga, ziyaratul mar'ati lil mu'takif. Ya, boleh istri menengok suami yang dalam keadaan iktikaf. Ya, tapi dengan syarat istrinya sendiri, bukan istri orang lain. Ya. Kalau istri orang lain nggak boleh berduaan, ya. Istrinya sendiri. Ya. Nah ini juga boleh. Kemudian ghuslul mu'takif wa wudu'uhu fil masjid. Boleh juga mandi dan wudunya cukup di masjid saja. Ya. Kemudian juga perkara yang boleh ya untuk orang yang i'tikaf ya, an yadu'a firashuhu aw sarirahu fil masjid. Boleh membawa kasur ya, tapi kasurnya yang kecil saja ya. Jangan kasur biar gede-gede. Kasihan orang yang lain nggak dapat ini tempat untuk i'tikaf ya. Biasanya ya. Jadi boleh membawa apakah kasur lipat ya, bisa kita pakai untuk tidur di waktu malam ya. Kasurnya jangan empuk-empuk, ntar akhirnya nggak bangun malam terus. Ketika berisolasi tapi nggak bangun malam, kasurnya keempukan. Kemudian juga ya, boleh juga ittikhadu khaymah ya fi muakhiratil masjid ya'takifu fiha. Boleh membuat kemah ya, dalam masjid, tapi kemahnya kecil gitu ya. Itu beriktikaf sama seorang ustaz gitu ya. Pakai itu paralon, kemudian kelambu-kelambu gitu. Ya, buat kecil saja ya. Nah, itu tempatnya beliau di situ ya. Dan itu diperbolehkan. Ya, tapi jangan besar-besar ya, buat kecil saja ya, yang cukup buat kita tidur. Ya. Itu diperbolehkan. Sebagaimana Aisyah pernah melakukan itu, ya, karena Aisyah kanat tadru bin Nabi khaba'an idza takafa. Ya, Aisyah pernah membuat kemah gitu ya untuk tempat beliau khusus pada saat beliau i'tikaf. Ya, baik ya. Ini yang bisa kita bahas tentang Ramadan ya. Bahas zakat fitrah, tapi anda sudah paham ya tentang zakat fitrah. Yes. Walaupun ini penting juga karena zakat fitrah yang biasanya kita
akan tunaikan pada saat bulan Ramadan. Ya. Tapi Anda sampaikan saja yang penting dari zakat fitrah itu yang pertama ya, zakat fitrah itu ada waktu wajib untuk membayarnya, ada waktu yang memang boleh untuk membayarnya. Waktu wajib untuk membayar zakat fitrah ketika terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Artinya tepat ketika sudah muncul hilal 1 Syawal. Itu waktu wajib kita membayar zakat fitrah. Adapun waktu bolehnya, ya, rukhsah ya, keringanan, itu boleh 1 atau 2 hari menjelang hari raya Id. Sebagaimana ini pernah dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Umar. Dia membayar zakat fitrahnya 1 atau 2 hari menjelang hari raya Fitri. Nah, ini pendapat yang lebih anak kuatkan ya, karena masjid-masjid itu kebanyakan bukanya dari awal puasa, tapi Anda nggak tahu ya menyalurkannya apakah memang tetap di malam takbiran itu, yang itu memang waktu yang afdol ya untuk kita salurkan kepada fakir miskin ya. Jadi kalau memang itu untuk menampung saja di panitia itu nggak apa-apa ya, tapi pembagiannya kepada orang yang berhak ya itu seperti tadi 1 atau 2 hari menjelang Idul Fitri atau pada saat malam takbiran sampai sebelum sholat Idul Fitri ya, itu waktu penyerahannya langsung kepada orang yang berhak menerima. Nah, orang yang berhak menerima zakat fitrah siapa saja? miskin. Nah, ada 2 pendapat ya. Mayoritas ulama memang mengatakan sama dengan yang berhak menerima zakat mal. Yang 8 itu dalam surah At-Taubah ayat 60 ya. Nama shadaqatul lil fuqara ya, wal masakin amilina 'alaiha ya. Itu kan ada 8 ya. Tapi pendapat yang lebih kuat, zakat fitrah itu khusus diberikan hanya untuk fakir dan miskin saja. Nah, ini yang lebih anak kuatkan dan ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Malik. Ya, ini yang pendapat lebih anak kuatkan karena Abdullah bin Umar mengatakan, Abdullah bin Abbas ya mengatakan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitr tu'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan untuk membayar zakat fitrah untuk memberi makan kepada orang miskin. Jadi memang yang butuh dengan beras itu siapa? Orang miskin. Ya. Kemudian juga ya berkenaan dengan zakat fitrah tidak boleh membayarnya dengan uang. Harus berupa makanan pokok negeri tersebut. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Imam Ahmad, Imam Syafi'i, dan Imam Malik. Ya. Maksudnya tidak boleh berupa uang itu kalau kita langsung kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun kalau panitia, dia menerima pembayaran dengan uang, tapi dia harus belikan itu beras. Nah, maka itu diperbolehkan. Artinya ketika ke fakir miskinnya harus sudah berupa makanan pokok, tidak boleh mengasih uang. Ya, tidak boleh memberikan berupa uang. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kalau dia berikan dengan uang, zakat fitrahnya tidak sah. Nah, zakat fitrahnya tidak sah. Kalau dia kasihnya kepada miskin itu dengan uang, bukan dengan makanan. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mister, Nah, betul. mengenai